Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gunawan yang saya hormati, Ulil Absar Abdallah, yang lama sekali nggak ketemu, terakhir di Kalibata ya, Pak Budiono, Khatib Basri, siapa lagi yang harus saya sebut, Rizal Malarangan, dan lain-lain sebagainya. Ini karena kebetulan ada Khatib Basri, saya jadi ingat itu tahun 94 Mas Gunawan kirim fax kepada saya ke ANU melalui faxnya Profesor saya, Riklef ya. Di situ Mas Gunawan bilang, Fahri, ini Indonesia mau ulang tahun yang ke-50 ya. Jadi 1995 itu Indonesia ulang tahun yang ke-50 ya. Jadi tolong kamu cari foto-foto tentang apa saja yang berhubungan dengan kemerdekaan dan sejarah gitu. Soal ongkos beritahu saya gitu. Nah, fact-nya Mas Gunawan itu sampai sekarang saya masih simpan. Nah, andalan saya adalah Khatib Basri. Saya bilang, tip, kita ada tugas ini dari Mas Gunawan ya, bergeraklah kami ke perpustakaan gitu. Sampai ke perpustakaan nggak ketemu apa-apa, nggak jadi dapat uang dari Mas Gunawan. Yang selalu merisaukan saya adalah bahwa, oh ya saya sudah tulis ya, coret-coretan, catatan-catatan yang sudah saya sampaikan. Tetapi yang selalu merisaukan saya adalah menempatkan Mas Gunawan di dalam sejarah intelektual Indonesia. Saya ketemu Mas Gunawan tahun 92 atau 93 ya, di konsulat Melbourne. Jadi Mas Gunawan sambil ngambil nasi, saya nggak tahu, lupa saya acaranya apa gitu. Saya dekati, Mas, saya akan menulis tentang Anda ya, gitu. Lalu Mas Gunawan mengatakan, iya, tapi jangan banyak memuji, gitu. Nah, tetapi begitu dikatakan ya, saya kemudian bingung di dalam mencari perspektif, gitu. Yang pertama saya lihat, ini Mas Gunawan, apakah dia seorang Jawa, tetapi sangat kritis. Lalu kemudian seorang yang berada di tapal batas, tetapi pada saat yang sama berbicara tentang tradisi sangat fasih. Nah, saya membandingkan kemudian dengan dua intelektual, yakni Ignaz Kleiden dengan Daniel Dakidai. Ignaz Kleiden dengan Daniel Dakidai, kalau dia menengok ke belakang, maka yang dia temukan adalah filsafat Yunani gitu. Nah, kalau Mas Gunawan bisa juga dia ke filsafat Yunani, tetapi juga bisa ke dunia pewayangan gitu. Jadi tulisan Mas Gunawan kalau nggak salah 3 kali di dalam catatan pinggir itu berbicara tentang Kurukshetra yang menarik sekali gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, siapa Mas Gunawan gitu? Mungkin satu-satunya ya yang memberikan sedikit indikasi tentang Mas Gunawan adalah ketika Mas Gunawan marah kepada Pusering Tanah Jawa, ya. Pusatnya Tanah Jawa, di dalam tulisannya tentang kampungnya dia, Malin Kundang. Di situ Mas Gunawan marah sekali dengan mengatakan bahwa bahasa ibu saya itu hanya cocok ditulis di dinding-dinding
kamar mandi umum, WC umum gitu. Nah, berarti Mas Gunawan ini tidak berasal dari pusatnya, apa yang disebut ya pusat di dalam tradisi Jawa. Nah, karena itu seperti Ben Anderson kemudian mengatakan, kenapa Pram menulis di dalam bahasa Indonesia? Kenapa Gunawan menulis di dalam bahasa Indonesia? Kenapa yang lain menulis di dalam bahasa Indonesia? Itu adalah karena gitu, bahasa lokal dalam konteks ini, kalau kita ikuti kata apa yang disampaikan oleh Ben Anderson, adalah Jawa itu merupakan suatu bahasa yang bukan masa depan, tetapi di atas segala-galanya dengan memilih bahasa Indonesia, Gunawan ataupun Pram itu telah melakukan pembebasan. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya sedikit ya latar belakang segi-segi dalam dua tanda kutip ya, sosiologis Mas Gunawan gitu. Nah, ketika kemudian saya membaca kitab yang ditulis, yang sekarang ini ditulis, itu sebenarnya saya terperangah kepada lukisan lukisan Mas Gunawan itu iya betul, lukisan Mas Gunawan itu tentang ini, tentang apa yang diceritakan oleh Umar Khayyam gitu. Jadi sebuah proses perubahan yang sebenarnya berbasis di Jawa, tetapi ya dalam konteks ini dan mungkin terutama dalam konteks sekarang ini hanya Mas Gunawan yang bisa memahami perubahan yang berlangsung di Jawa itu, maksud saya di Yogyakarta itu, lalu kemudian dikaitkan dengan kemunculan pluralisme gitu. Pada satu saat hierarki itu rontok gitu, tetapi pada saat yang lain muncul pluralisme di mana kata Mas Gunawan itu kebudayaan yang dulu dianggap adiluhung itu menjadi sama dengan ya karya-karya biasa. Nah, dalam konteks ini misalnya Mas Gunawan pergi ya pada satu musim Natal ke sebuah mall dan kemudian mendengarkan karya-karya musik yang biasanya harus didengarkan di tempat sunyi, itu justru diputar di daerah di mana di pusat ya komersial, yakni mall. Lalu kemudian terjadi reduksi tentang kesakralan karya-karya itu, tetapi pada saat yang sama karya-karya lain yang di dalam perspektif masa lalu itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tinggi itu muncul dan digemari gitu. Nah, di dalam konteks ini basis dari lukisan Mas Gunawan itu tetap kepada apa yang ditulis oleh Umar Khayyam tadi gitu. Nah, di dalam konteks inilah saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rizal Malarangeng bahwa Mas Gunawan itu adalah saksi sejarah gitu. Sebenarnya bisa lebih ditambah, bukan hanya saksi sejarah tapi juga salah satu aktor di dalam sejarah gitu. Tetapi untuk konteks yang saya bicarakan ini, Mas Gunawan adalah saksi sejarah gitu. A witness of history. Nah, saksi sejarah ini yang makin lama makin jarang kita temukan gitu.
Sekarang hemat saya hanya tinggal, mudah-mudahan saya salah, hanya tinggal Mas Gunawan dengan Taufik Abdullah yang tingkat senioritas ya, tetapi pada saat yang sama tingkat produktivitas intelektualisme masih tetap berlangsung gitu. Tentu tadi Vermonte, nama dia memang hebat sekali nih, Vermonte itu. Ya, tesis saya tentang Minangkabau itu. Jadi lahir misalnya Andrinov Caniago ya. Kalau Khatib Basri kan masih lurus ya jalannya gitu. Ada Andrinov Caniago. Lalu kemudian ada Arbiter. Tetapi belakangnya namanya Tutiko. Tutiko itu rupanya asal lahirnya Turowon Tigokoto gitu. Lalu kemudian ada Arjanggi ya, dan seterusnya. Saya kira tadinya dia orang barat ini ketika lihat gitu, nggak taunya fasih betul assalamualaikumnya. Sumatera Barat lagi. Bener Pak. Oh, dia orang barat tapi dari Sumatera Barat. Betul. Ada satu lagi, Samuel Abdullah Koto gitu. Mantan anggota DPR gitu. Nah, mana tadi? Pasti soal Yusuf Wanandi. Pak Taufik Abdullah ya. Disinilah menurut saya pentingnya Mas Gunawan menulis kelanjutan seperti yang saya tulis di dalam catatan saya itu, kelanjutan dari kehadiran tokoh sejarah dalam dua tanda petik utama, yakni Soekarno gitu. Nah, saya mengira Mas Gunawan menulis ya tentang Soekarno pada masa pergerakan, lalu kemudian lalu kemudian pada 1 Juni 1945 itu lebih merupakan sebuah pilihan ideologis. Nah, ideologi Mas Gunawan, supaya saya nggak salah lagi, nanti manggilnya Mas Daun lagi, adalah apa yang dilukiskan oleh Sahal gitu. Saya bersetuju dengan Sahal, walaupun saya juga melihat hal yang sama ya dengan membaca tulisan-tulisan Mas Gunawan, yakni pokoknya tidak perlu ada, kalau kita mau menerjemahkan dengan sangat sederhana, tidak perlu ada penyeragaman. Karena di dalam setiap penyeragaman itu pasti ada unsur pemaksaannya. Jadi secara struktural pasti ada unsur pemaksaannya di situ. Itu inti dari Mas Gunawan. Dan lalu karena itu tidak perlu ada kemutlakan gitu. Dan karena tidak perlu ada kemutlakan, maka kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi. Saya men-share tulisan saya itu, banyak sekali komentar tentang Mas Gunawan, tetapi semuanya itu memberikan kategori. Jadi misalnya Mas Gunawan dibilang, Mas Gunawan itu sebenarnya bukan Marxis gitu, tetapi borjuis yang mengaku Marxis gitu ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan lagi, Mas Gunawan itu sebenarnya memang betul seorang reformis ya, tetapi reformis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan aufklärung gitu ya. Jadi udah dan kemudian tidak involve di dalam perdebatan-perdebatan sains maksudnya itu pada masa kini gitu dan seterusnya gitu. Nah, tetapi buat saya ideologi yang dalam tanda kutip Mas Gunawan itu sampai sekarang makin relevan gitu. Kenapa makin relevan? Karena yang muncul ya di dalam kekuatan-kekuatan politik nasional ini itu sama sekali tidak memahami tentang kemerdekaan itu gitu.
Bayangkan KPK dihancurkan, gitu. Lalu kemudian bayangkan kekuatan-kekuatan politik, ya, lainnya yang merupakan, ya, apa namanya, memberikan suara yang bersifat dimensi yang berbeda, itu dihilangkan, gitu. Jadi proses penyeragaman sekarang ini lebih banyak berlangsung. Bayangkan tidak ada seorang rektor pun itu yang berbicara. Gitu. Ini dekan, dia bukan rektor. Nah, di dalam apa namanya pandangan ideologis seperti yang saya maksudkan tadi, itulah Mas Gunawan melihat Soekarno, gitu. Jadi kemudian Soekarno muncul sebagai tokoh yang pluralis, gitu. Tokoh yang apa namanya terbuka di dalam berbagai gagasan. Apalagi kemudian ketika Mas Gunawan membicarakan Soekarno dan Islam, itu tulisan yang sangat menarik, ya, di dalam konteks ini, karena Soekarno menurut Mas Gunawan, dan saya setuju, maksud saya juga membaca tulisan-tulisan lain yang apa namanya yang melihat bahwa Soekarno melihat Islam itu bukan di dalam perspektif teknikal Al-Quran atau hadis dan seterusnya, tetapi sebagai social force yang bisa digunakan sebagai kekuatan apa namanya anti kolonial. Dalam hal ini Soekarno itu berpandangan yang sama dengan Tan Malaka, gitu. Bahkan Tan Malaka suatu hari seperti yang diceritakan Hatta ketika bertemu di Jerman pada 1930-an atau akhir 1920-an, itu Tan Malaka baru pulang dari Soviet dan bertemu dengan Hatta. Lalu Hatta kemudian mengatakan, bertanya gitu, kenapa kamu tidak mau ketemu dengan Stalin? Gitu. Lalu dijawab oleh Tan Malaka, katanya, tulang punggung saya terlalu kaku. Gitu. Itu jawaban yang dahsyat betul, gitu, karena dia tidak mau membungkuk-bungkuk kepada Stalin, ya, pada waktu itu, gitu. Nah, tetapi ya, sebagai a witness of history, Mas Gun juga harus menulis Soekarno pasca 1957, 1959, gitu. Mas Gun sangat penting karena sebagai saksi dari sejarah itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang ditangisi oleh Herbert Mead, ya, di dalam The Decline of Constitutional Democracy yang banyak dikomentari orang, ya, antara lain oleh Harry Benda, ya, yang mengatakan bahwa Herb itu telah memindahkan pertanyaan yang absah di Barat lalu kemudian digunakan untuk di negara bukan Barat. Maka yang dia ketemu adalah The Declining of Constitutional Democracy. Lalu kemudian Ben Anderson mengatakan, kenapa Herb mengambil judul seperti itu? Bukannya The Rising of Nationalism, misalnya. Karena realitas politiknya memang The Rising of Nationalism. Nah, akan tetapi setelah saya melihat politik tahun 1950-an, terutama 1957, dan 59, 57 itu adalah lahirnya konsepsi presiden, 59 adalah apa namanya, dekret, ya, dekret presiden. Maka politik kita itu berjalan tanpa konstitusi, gitu. Dan inilah pangkal dari ujungnya munculnya Orde Baru, gitu. Karena masing-masing kekuatan politik itu hanya berusaha ingin menyelamatkan posisinya masing-masing dengan memberikan respon antara PKI, Soekarno, atau aliansi Soekarno dengan PKI, lalu kemudian angkatan darat di pihak lain, gitu.
Nah, tulisan Melvin yang baru saya kasih pengantar yang akan terbit ya pada bulan Desember ini, sebenarnya dia menulis tentang genosida di Aceh ya. Tetapi analisa politik dia sekitar tahun akhir 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an itu sangat memberi bantuan bagi saya untuk menciptakan frasa politik anarki. Nah, Mas Gunawan ada di situ, gitu. Dan menurut saya pandangan ideologis Mas Gunawan seperti yang saya maksudkan tadi ya, itu harus juga diproyeksikan kepada Soekarno setelah 1957, 1959, dan 1960-an. And then we'll see what happen, gitu. Apakah Mas Gunawan masih akan tetap konsisten dengan pandangannya terhadap Soekarno pada pada masa pergerakan nasional dan 1 Juni 1945, gitu. Dan ini menurut saya adalah tuntutan etis ya sebagai intelektual dan a witness of history. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.